Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Semoga kalian di rumah sehat-sehat saja. Oke, berjumpa kembali bersama kami di channel Karim Edukasi dalam program pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk topik yang akan kita pelajari pada kali ini adalah tentang pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya. Jangan pindah channel dan jangan kemana-mana. Ikuti terus program pembelajaran online kali ini agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Yuk kita ikuti pembelajaran yang satu ini. Berikut ini kita akan membahas tentang cahaya, pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya yang berada di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 2. Materi tersebut berada di KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Materi tersebut juga berada di KD 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 nanometer hingga 750 nanometer. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua. 1. Cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, seperti cahaya dari matahari, senter, lampu, lilin, dan lainnya. 2. Cahaya yang memancarkan dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya, kita melihat benda berwarna merah. Artinya, benda tersebut memantulkan cahaya berwarna merah. Berikutnya adalah sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Jadi, ketika cahaya mengenai benda bening, maka cahaya dapat menembus benda tersebut. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang nomor 2. Cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat beberapa peristiwa seperti pensil atau benda yang mempunyai bentuk lurus akan seperti bengkok ketika dimasukkan pada gelas yang berisi air. Untuk lebih jelas, kita lihat gambar yang ada di samping ini. Berikutnya sifat-sifat cahaya yang nomor 3. Cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Sifat cahaya yang merambat lurus oleh manusia dimanfaatkan dalam pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Contoh, cahaya senter membentuk garis lurus, cahaya mercusuar di pinggir laut yang membentuk garis lurus. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Sifat-sifat cahaya yang nomor 4 adalah cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Pemantulan cahaya adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya.
Peristiwa ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap atau licin. Seperti yang ada pada cermin yang merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya paling sempurna. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar yang ada di samping ini. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang nomor 5. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Pelangi akan muncul setelah turun hujan. Pada pelangi terdiri dari beberapa warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang sebenarnya warna-warna tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Tetapi karena warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terbentuklah warna-warni indahnya pelangi, seperti yang ada di gambar di samping ini. Berikutnya adalah sifat-sifat cahaya yang nomor 6. Cahaya dapat dijumlahkan atau interferensi. Interferensi adalah penggabungan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Contoh hasil interferensi dari dua cahaya koheren dapat menghasilkan pola gelap terang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya warna-warni pada lapisan minyak di atas air. Agar lebih jelas kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Berikutnya adalah sifat-sifat cahaya yang nomor 7. Cahaya dapat didifraksikan atau pelenturan. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Contoh pada saat cahaya matahari masuk melalui lubang atap rumah, terlihat cahaya melebar serta membentuk pola gelap terang. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Sifat cahaya yang 8, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah. Contoh pemanfaatan polarisasi dalam kehidupan sehari-hari seperti dibuat kaca riben, filter polaroid, kacamata 3 dimensi, dan yang lainnya. Untuk lebih memahami, ada gambar di samping ini. Berikutnya adalah bayangan benda. Ada dua jenis bayang-bayang benda, yaitu bayang-bayang inti atau yang disebut umbra, yaitu bayang-bayang gelap di belakang benda tidak tembus cahaya yang sama sekali tidak dapat dilalui cahaya. 2. Bayang-bayang tambahan atau penumbra, yaitu bayang-bayang gelap di belakang benda tidak tembus cahaya tetapi masih dapat dilalui cahaya. Agar lebih jelas, kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. B. Pemantulan cahaya. Berdasarkan sifatnya, cahaya dapat dipantulkan. Oleh karena itu, di sini kita akan jelaskan tentang hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya ada 2. 1. Berkas sinar datang, garis normal, dan berkas sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Hukum pemantulan cahaya yang kedua, yaitu besarnya sudut datang selalu sama dengan besarnya sudut pantul. Agar lebih jelas, simaklah dan perhatikan gambar yang ada di samping ini. Berikutnya adalah macam-macam pemantulan cahaya. 1. Pemantulan teratur.
Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang halus atau rata, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. 2. Pemantulan tidak teratur atau baur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda tidak rata atau kasar. Agar lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. Berikutnya anak-anak, tugas terstruktur untuk kalian yang bertujuan agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, kami berikan tugas terstruktur yang dikumpulkan 3 hari setelah tayangan video ini. Soal nomor 1, jelaskan 2 macam cahaya berdasarkan sumbernya. 2. Ikan yang dimasukkan ke dalam akuarium akan nampak lebih besar daripada aslinya. Mengapa demikian? Soal nomor 3. Pada saat minyak tumpah di air akan nampak warna-warni pada lapisan permukaannya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat. Nomor 4. Jelaskan perbedaan bayangan umbra dan penumbra. Nomor 5. Berikan 2 contoh fenomena alam yang membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Untuk materi IPA dan yang lainnya dapat kunjungi di laman Karim Edukasi. Demikian program pembelajaran online kali ini. Semoga apa yang sudah kita simak tadi dan apa yang sudah kita pelajari tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama terkait tentang topik deskripsi atau pengertian dari cahaya dan sifat-sifat cahaya. Jika Anda kurang paham atau kurang mengerti tentang pembelajaran di atas, boleh Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ya, dari saya sekian, Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.